Dunia tempat kita berdiri hari ini terasa makin rapuh, dan celakanya sebagian besar dari kita masih tidur nyenyak di atas ilusi bahwa makanan akan selalu ada di rak supermarket besok pagi. Padahal kalau rantai pasok global mendadak terhenti cuma dalam hitungan 3 hari saja, piring di meja makan lo bakal langsung kosong, melompong. Bencana terbesar abad ini mungkin bukan krisis finansial atau perang yang jauh di sana, melainkan momen ketika lembaran uang kertas atau saldo digital di dompet kalian tak lagi punya arti karena tidak ada lagi bahan pangan yang bisa dibeli. Kita terlalu percaya pada sistem modern yang sebenarnya tidak peduli pada urusan perut keluarga lo. Kalau lo terus-terusan jadi konsumen pasif, lo sedang menyerahkan nasib bertahan hidup lo ke tangan ketidakpastian. Mari kita bahas 5 cara amankan stok pangan abadi bertanam di lahan sempit tanpa modal. Langkah pertama yang paling realistis dan bisa lo eksekusi hari ini juga tanpa keluar uang adalah memanfaatkan teknik menanam mikro hias dan kecambah dari bahan dapur. Lo tidak perlu beli tanah mahal atau pot bunga mewah, cukup manfaatkan wadah plastik bekas makanan, botol bekas, atau nampan tak terpakai yang ada di tempat sampah rumah lo. Benih kacang hijau, biji ketumbar, atau biji sayuran yang ada di bumbu dapur bisa lo kecambahkan hanya dalam hitungan hari menggunakan media kapas basah atau kain bekas. Dalam waktu 4-7 hari, lo sudah bisa memanen sumber vitamin, enzim, dan nutrisi pekat yang jauh lebih segar dari sayuran pasar. Ini bukan cuma soal menghemat pengeluaran belanja mingguan, tapi ini adalah pembuktian pertama bahwa lo sanggup menghasilkan makanan sendiri di atas meja dapur lo tanpa tergantung pada rantai pasok luar. Langkah kedua yang kerap diabaikan banyak orang adalah metode menanam kembali sisa-sisa dapur atau regrowing dari sampah organik bulanan lo. Setiap kali kalian memasak, pangkal daun bawang, sisa batang kangkung, akar bayam, atau potongan bawah serai biasanya langsung dilempar begitu saja ke tempat sampah. Ini adalah pemborosan besar di tengah ancaman krisis. Pangkal tanaman tersebut sebenarnya masih memiliki jaringan hidup yang siap tumbuh kembali kalau lo rendam dalam gelas berisi air bersih selama beberapa hari sampai akarnya keluar, lalu lo pindahkan ke media tanah sederhana. Dari 1 ikat daun bawang yang lo beli di pasar hari ini, lo bisa melipat gandakan pasokannya secara berulang-ulang tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun lagi untuk membelinya di masa depan. Langkah ketiga untuk menyiasati keterbatasan ruang adalah dengan memaksimalkan teknik bercocok tanam vertikal atau memanfaatkan bidang tegak lurus dinding rumah lo. Lahan sempit bukan lagi alasan valid ketika lo menyadari bahwa udara di atas kepala lo masih sangat luas dan gratis. Gunakan botol plastik bekas yang dipotong sampingnya, lalu ikat secara berjenjang menggunakan tali rawa atau kawat bekas di pagar, tembok kontrakan, atau selasar balkon yang terkena sinar matahari. Tanaman berumur pendek seperti cabai, sayur sawi, atau selada bisa tumbuh subur di media gantung seperti ini. Ketika sistem perkotaan makin padat dan ruang terbuka makin tergerus semen, memanfaatkan setiap senti bidang vertikal adalah cara paling cerdas buat kita memanen pangan mandiri di tengah kepungan hutan beton. Langkah keempat yang menjadi fondasi keberlanjutan pangan abadi adalah membuat pabrik nutrisi sendiri melalui pengomposan sampah dapur. Sisa kulit buah, potongan sayur busuk, dedaunan kering, hingga ampas kopi bekas menyeduh pagi hari sebenarnya adalah emas hitam yang sangat kaya akan unsur hara. Jangan biarkan sampah organik itu membusuk dan mencemari lingkungan di tempat pembuangan akhir. Campurkan sampah dapur basah dengan sampah kering seperti kardus bekas yang dicacah halus ke dalam ember tertutup. Dalam beberapa minggu, mikroorganisme alami akan mengubah limbah rumah tangga lo menjadi pupuk kompos super subur yang siap memberi makan tanaman lo selamanya tanpa biaya sepeser pun. Langkah kelima sekaligus penentu agar sistem pertahanan pangan lo bertahan abadi adalah strategi menabung dan mengamankan benih lokal secara mandiri. Perusahaan benih komersial saat ini sengaja menciptakan benih hibrida yang bijinya tidak bisa ditanam kembali agar kalian terus-menerus membeli produk mereka setiap kali musim tanam tiba. Kita harus keluar dari jebakan ketergantungan ini dengan cara membiarkan beberapa tanaman terbaik yang lo miliki untuk tumbuh sampai tua, berbunga, dan menghasilkan biji matang. Petik biji cabai terbaik lo, keringkan benih tomat terbaik lo, lalu simpan dalam botol kaca kedap udara yang diberi sedikit abu gosok atau arang untuk menjaga kelembabannya. Dengan cara sederhana ini, lo sudah mengamankan rantai keturunan tanaman pangan lo sendiri, sehingga kapanpun krisis melanda atau harga bahan pokok melonjak tak terkendali, lo sudah punya cadangan kehidupan yang siap disemai kapan saja. Sebelum gua tutup narasi ini, ada pesan buat kita semua. Jangan pernah menganggap remeh kemampuan kecil yang sebenarnya kita punya untuk menjaga kehidupan kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa ketahanan pangan itu sesuatu yang besar, urusan pemerintah, petani, perusahaan, atau bahkan negara. Padahal,
Di tingkat paling sederhana, ketahanan pangan dimulai dari pertanyaan kecil di rumah kita sendiri. Kalau besok harga makanan naik, kalau pasokan terganggu, atau kalau supermarket tiba-tiba tidak punya barang yang kita cari, apa yang masih bisa kita hasilkan sendiri? Mungkin lo cuma punya halaman sempit, mungkin cuma punya balkon kecil, bahkan mungkin cuma punya beberapa botol bekas dan sedikit ruang yang terkena sinar matahari. Tapi jangan remehkan hal kecil itu. Dari satu botol bisa tumbuh satu tanaman. Dari satu tanaman bisa menghasilkan benih. Dari sisa dapur bisa tumbuh kembali sayuran. Dari sampah organik bisa menjadi kompos. Dan dari kebiasaan sederhana itu, perlahan kita membangun kemampuan untuk tidak sepenuhnya bergantung kepada sistem di luar rumah kita. Gue juga bukan bilang kita harus hidup seperti sedang menghadapi kiamat. Bukan itu pesannya. Justru kita harus tetap rasional. Jangan panik, jangan menimbun berlebihan, dan jangan percaya setiap narasi tentang krisis. Tapi bersiap secara sederhana adalah hal yang berbeda dengan panik. Karena ketika kondisi normal, persiapan terlihat tidak penting. Tapi ketika kondisi berubah, kemampuan kecil yang sudah kita bangun sebelumnya bisa menjadi sangat berarti. Jadi kalau hari ini lo merasa belum bisa melakukan banyak hal, mulai dari yang paling sederhana. Gunakan wadah bekas, tanam satu jenis sayuran, simpan beberapa benih, belajar membuat kompos. Ajarkan keluarga lo hal yang sama. Karena ketahanan pangan bukan tentang memiliki kebun terbesar. Ketahanan pangan adalah tentang memastikan kita masih punya pilihan ketika keadaan mulai berubah. Semoga refleksi sederhana ini bisa membuka mata dan pikiran kita bersama bahwa ketahanan pangan sejati yang hakiki itu tidak pernah dimulai dari janjinya kebijakan pemerintah yang berbelit-belit atau narasi manis para politisi di media massa. Kedaulatan pangan sejatinya dimulai dari tindakan nyata yang lo lakukan sekarang di sudut sempit rumah lo masing-masing. Kita tidak boleh lagi menjadi masyarakat pasif yang kepalanya cuma bisa menadah dan bergantung penuh pada rantai pasok global yang sewaktu-waktu bisa hancur cuma karena krisis geopolitik atau bencana alam. Mengamankan pangan mandiri adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap ketidakpastian masa depan. Kalau lo merasa narasi dan pembahasan kali ini memberikan sudut pandang baru yang tajam, membuka mata, serta bermanfaat buat menyadarkan lebih banyak orang di luar sana, jangan ragu buat langsung tekan tombol suka sekarang juga. Bagikan video ini ke teman, sahabat, atau kelompok keluarga terdekat kalian biar mereka tidak ikut-ikutan panik saat krisis datang. Dan yang paling penting, pastikan lo sudah tekan tombol berlangganan di kanal ini agar kita bisa terus berdiskusi, membongkar realita, dan belajar bersama cara menghadapi masa depan dengan jauh lebih tangguh dan siap mental. Tetap kritis dalam berpikir, tetap rasional dalam melangkah, dan mari kita mulai mengamankan piring kita sendiri dari sekarang sebelum semuanya terlambat.